Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa? Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini merupakan pertemuan yang kelima. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang kelima? Yuk simak video berikut. Agar channel ini berkembang, silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Boleh juga di-share di media sosial Anda. Siapa tahu konten yang saya sajikan bermanfaat bagi yang lain. Para siswa, materi PPKN pada pertemuan ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk yang pertama adalah kita akan membahas hakikat sistem hukum. Telah kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setiap individu yang menjadi anggota masyarakat akan berurusan atau terkait dengan hukum. Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang hukum itu sendiri. Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, menyatakan hukum merupakan rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Artinya, Aristoteles berpendapat bahwa hukum itu bukan hanya untuk penguasa saja, atau sebaliknya bukan hanya untuk rakyat saja, akan tetapi antara penguasa dan rakyat ini terikat dalam suatu aturan atau yang dinamakan hukum. Sedangkan Leon Duguid mendefinisikan bahwa hukum merupakan aturan tingkah laku anggota masyarakat, yaitu aturan yang daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Sedangkan Utrecht mendefinisikan hukum merupakan himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat sehingga harus ditaati. Ada yang tahu definisi hukum menurut para ahli yang lain selain yang telah disebutkan di sini? Baik, boleh disebutkan di kolom komentar. Unsur-unsur hukum diantaranya A. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Pergaulan hubungan antara yang satu dengan yang lain di lingkungan masyarakat perlu adanya aturan, perlu adanya tata tertib. Yang kedua atau B, peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Dan yang C, peraturan tersebut memiliki sifat memaksa siapapun, tidak memandang jabatan, tidak memandang dia itu kaya, dia itu miskin, dia itu pejabat, dia itu rakyat biasa. Semua jika melanggar hukum, maka selayaknya diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan yang D, sanksi atau hukuman atas pelanggaran tersebut bersifat tegas.
Sedangkan apa yang menjadi tujuan hukum? Ya, di antaranya yang pertama adalah menciptakan keadilan dan ketertiban. Ya, agar lingkungan yang ada di sekitar kita itu tertib dan agar tercipta keadilan bagi semuanya. Siapa yang bersalah harus dihukum, siapa yang bersalah harus diberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya, sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang. Maka tujuan hukum adalah menciptakan keadilan dan ketertiban. Kemudian yang kedua adalah menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. Yang ketiga, memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. Dan yang kelima adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat. Apa fungsi dari hukum itu sendiri? Tadi ada unsur-unsur hukum, ada tujuan hukum, dan sekarang adalah fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama adalah fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan ini adalah bagaimana hukum itu bisa melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika hukum memberikan sanksi kepada pelanggar, artinya harapannya bahwa ketika pelanggar hukum ini diberikan hukum sesuai dengan apa yang dia perbuat, maka akan memberikan efek jerah sehingga tidak ditiru oleh yang lain, sehingga akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bahaya. Kemudian yang kedua, menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia. Ini merupakan fungsi keadilan. Dan yang ketiga adalah digunakan untuk arah dan acuan, tujuan serta pelaksanaan pembangunan. Dan ini merupakan fungsi pembangunan. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada hari ini tentang hakikat sistem hukum. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.